insya Allah janji karena Allah nanti suatu hari 1 atau 2 tahun lagi ketika ayah sama ibu lihat video ini, Wi udah ngasih tiket buat berangkatin haji. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bunda Julianti, founder EBSCO. Hari ini Bunda Anti ada di Bengkulu, tepatnya di Poltekkes Bengkulu. Yang pasti kalau namanya ke Bengkulu tuh, waduh, makanan kulinernya luar biasa. Duren, tempoyak, waduh pokoknya sampai dodolnya Bengkulu tuh enak-enak banget. Dan yang pasti Bunda Anti kehadiran sahabat EBSCO di Bengkulu yang menginspiratif banget. Pokoknya teman-teman yang nonton YouTube channel EBSCO Center harus sampai selesai karena banyak sekali inspirasi yang teman-teman akan dapatkan. Oke, yang pasti hari ini Bunda Anti menghadirkan narasumber yang luar biasa. Siapa? Oke, silakan perkenalkan diri. Terima kasih sebelumnya. Kenalin ya Bun. Kenalin dong, tak kenal maka Taruh Bun. taruh. Oke Bunda, sebelumnya terima kasih banyak ya Bun. Ya Allah. Ini kesempatan yang luar biasa. Di awal udah sedih dulu di Bunda, kenapa? Tapi nggak sayang? pernah nyangka loh Bun, Kenapa? bakal Bunda ajak buat YouTube bareng. Waduh. Iya, jadi waktu dulu itu pas Baby ikut ini pelatihan EBSCO, jadi Baby tuh langsung berpikir satu hari Baby harus jadi salah satu bagian dari trainer. Wow, jadi trainer EBSCO. Waduh, Jadi- sudah siap nih ya. Oke. Ternyata Allah kasih lebih dari itu. Alhamdulillah, ya Langsung Allah. diajakin collab, Masya Allah. Inilah cara Allah mempertemukan kita ya, Pep ya. Luar Alhamdulillah biasa. ya ampun. Jadi kayak yang kalau dulu lihat Bunda tuh yang dari depan kan Baby peserta nih, kayak Bunda tuh kayak bersinar. Ya. Waduh. Jadi bisa nih kayak jadi Bunda nanti the next. Harus bisa. Oke. Pokoknya ini anak benar-benar kecil-kecil tapi cabai rawit. Oke, silakan Pep, kenalkan dulu Pep. Ya, jadi nama saya Feby Aditya, Feby Aditya Anggraini, umurnya 25, tahun ini 26 tahun. Alhamdulillah baru menikah Bunda. Baru menikah, waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah, memang Allah tuh baik banget, Baik banget, ya, Bun. alhamdulillah. Soalnya Masya Allah dulu tuh kayak yang stres loh, ada teman-teman udah pada nikah nih. Ya udah deh, kayaknya kalau belum ketemu jodoh kejar karir dulu deh. Pas kejar karir ditemuin jodoh. Alhamdulillah dapat 2 tuh, Iya, karir oke, jodoh juga dapat ya. Alhamdulillah Bun. Nah sekarang Baby kan domisilinya memang Bengkulu ya Di Bun. Bengkulu. Kemarin ikut pelatihan di Bekasi. Di Bekasi tahun 2022 awal. 2022. Berarti Iya. baru 1 tahun lah ya. Iya setahun. Tapi sebelum itu udah belajar. Udah belajar. Jadi oke. udah ngumpulin niat, udah belajar, udah ikut tuh udah setahun sebelumnya. Oh, jadi sebelum pelatihan udah Iya, ini ya, belajar dari udah. beberapa orang gitu ya. Iya Oke. udah. Jadi udah yang kayak tertarik dan mikirnya dulu itu di Bengkulu kayaknya belum ada deh. Ya Allah tuh. Bener-bener karena Akhirnya media informasi waktu itu belum setajam sekarang Betul. Bun. Kayak TikTok aja kan belum booming Nah, tuh. betul. Jadi masih yang mungkin karena Baby termasuk Gen Z ya Bun. Wes genjet gitu ya. Jadi kami memang anak sosmed banget. Jadi baru mikir apa sih sekarang peluang yang bisa diambil peran seorang bidan. Oh ya, Betul. Baby seorang bidan ya Bunda Bidan, ya. oke. Dan Alhamdulillah. kegiatan sekarang sebagai owner Baby Spa nih. Owner di klinik Fake Care Mom and Baby Spa di Bengkulu. Peker Mom Follow and ya. Baby Care di Bengkulu, follow ya. Iya, Oke, bener. ini awalnya ini berarti sebelumnya setelah ikut pelatihan langsung punya klinik atau memang mulai dari yang belajar dulu itu? Home care dulu Bun. Oh. Dari mana dapat uangnya Bun? Oh gitu, ya Allah. Iya. Jadi awal selesai pelatihan home care. Iya, home care dulu. Jadi kan kita pelatihan tuh di Bekasi, Heeh. pulang ke Bengkulu besoknya, terus malam itu langsung cari pasien Bun. Karena mikirnya aduh, kan Baby itu termasuk orang yang belajar nggak teori ya Bun. Jadi Langsung. verbal lebih ke listening sama audio. Jadi ngelihat
langsung tiru kayak gitu Bun. Jadi daripada hilang, Betul. kayak gas deh. Ini kayak gini langsung action. Masalah nggak pede, masalah belum berani, udah coba dulu deh. Nah ini kayak gini yang dicari ya nggak gitu kan? Iya, alhamdulillah. Karena banyak sekarang Pep para alumni EBSCO tuh yang udah selesai pelatihan nanti aja deh. Katanya coba-coba dulu deh cari kerja tempat lain gitu Pep. Akhirnya membuat dia jadi lupa gitu Pep. Ya kan, nah kira-kira tipsnya apa dong biar kayak Pebi nih selesai pelatihan langsung action tuh gimana tipsnya tuh? Bun, kalau boleh jujur, tapi juga takut. Wajar ya, rasa takut itu kan Iya, pasti bener. ada ya. Apalagi pada saat itu pelatihan, Bebe tuh peserta paling muda waktu itu Paling Bun. muda tuh. Karena yang lain tuh udah jadi bidan senior, udah kerja di rumah sakit, udah ibu rumah tangga kayak gitu. Jadi kayak yang aduh kepala saya. Insecure yang paling muda gitu ya. Tapi yang sukses duluan loh ini. Tapi memang kayaknya ya Bun, menurut Pepe ada pengaruh sih ketika Pepe ikut pelatihan di tempat orang. Pepe tuh udah mikir, wah biaya kesini nggak murah. Oke. Ongkos bolak-balik berapa, terus biaya pelatihan dia berapa, terus belum lagi uang makan dan lain-lain. Gak mungkin dong, ini disia-siain aja. Harus balik, paling nggak modal ini harus balik. Kayak langsung cari wasiat ini gitu, dia. Bun. Karena ada yang beberapa orang yang pengen pelatihan gratisan. Tapi kata Pebi kalau pelatihan berbayar tuh kayak ada yang tantangan. lebih semangat Nih lagi. gimana ya bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat. Waduh. Ya bener Bun, Bener ya? Bener. Karena banyak yang minta gratisan tuh Pep. Gimana dong Pep? Justru kalau gratis kita lebih menyepelekan gak sih Bun? Oh. Karena kita merasa gampang loh mendapatkan ini, kayak ya udah kalau jadi enggak udah kayak gitu. Tuh, sahabat EBSCO yang masih minta gratisan kata Pebi, jadi nyepelein, ya nggak Pep? Jadi kalau ada bayar tuh ada tantangan ya Pep? Iya benar, mungkin nggak semua orang ya Bun, tapi kebanyakan, apalagi generasi Pepe kayaknya memang yang aduh pokoknya rebahan is my life. Rebahan Ismail tapi Juan tetap mau jalan. Iya, nah gimana caranya skincare tetap beli? Oh iya, terus juga Bun, kalau cerita sedikit ya Bun, kalau di keluarga itu memang kan Bebe waktu itu D3, Oke. terus lanjut ke D4-nya itu kan nggak ada biaya lagi dari Oke. keluarga. Jadi ayah bilang kalau kamu memang mau kuliah, kamu bayar sendiri. Nah karena waktu itu masih honor di salah satu instansi, jadi mikir emang uang segini bisa bayar. betul. Jadi makanya cari apa nih yang bisa menghasilkan uang. Jadi freelance di apa sih kegiatan-kegiatan kayak gitu. Oh tuh, karena ada tantangan bapaknya Pak, makasih ya Pak. Kalau nggak ada tantangan Makasih bapak, ya, aduh, kalau kata bapak udah kuliah aja, mungkin Pebi nggak seperti ini Iya, Pak. bener. Dulu jahat ya Bun. Sekarang kayak wah alhamdulillah. Nyari duit ternyata susah ya. Ya, tapi alhamdulillah ya Bun ya. Ya, itulah cara Allah ya nggak kan? Karena kita dibentuk itu karena banyaknya tekanan, Iya, banyaknya bener. pelajaran hidup yang membuat kita jadi kuat. Bener. Ya kalau Pebi sekarang mungkin disayang, dimanja, dikasih aja, akhirnya mungkin nggak sekuat seperti ini. Iya. Sekarang juga masih menguatkan diri. Waduh, mengingatkan. Kira-kira suka dukanya apa dong buka usaha nih? Sekarang udah berapa tim nih? Kalau sekarang alhamdulillah dimulai dari Febri sendiri, Oke. sekarang udah 6. Wow, berapa ya omsetnya? Berapa ya omsetnya? Waduh, yang pasti udah punya 6 karyawan kan pasti punya beban tanggung jawab dong untuk gaji karyawan. Ya nggak, otomatis nggak bisa main-main lagi ya Pep? Bun, Masya Allahnya Bun, ternyata kan dulu Febri tuh employer ya, karyawan. Karyawan. Jadi ternyata saat jadi karyawan dan sekarang itu jauh lebih banyak loh waktunya sekarang daripada waktu jadi karyawan Bun. Oh, maksudnya waktu sama siapa nih? Waktu buat keluarga, buat diri sendiri. Wow. Kita lebih bisa memanajemen waktu malah. Oh, gitu. Kalau karyawan kan pakai jam kerja. Iya. Kalau sekarang? Kalau sekarang kita bisa kerja dimanapun, kapanpun, dan kita bisa dari rumah lah. Wow, itu kekayaan sejati, bisa ngatur waktu sendiri, iya enggak? Alhamdulillah ya Allah, keren banget sih. Jarang ada nih generasi Z yang kayak gini nih, ya enggak? Di usia 26 punya kebebasan waktu, pagi hari mau ngapain aja cuy ya, bisa ngatur sendiri, ya enggak? Gitu kan? Nah kira-kira apa sih bekal yang orang tua Pebi berikan nih sampai Pebi bisa seperti ini? Kalau ibu sama bapak itu kan kita memang dari keluarga yang alhamdulillah sederhana. Sederhana, Bun. oke. Jadi ayah sama ibu tuh selalu bilang pokoknya kalau misalnya kamu kami kan 3 bersaudara ya Oke. Bun. Jadi 3-3-nya itu memang dididik kalau misalnya udah tamat
sekolah, toleransinya sampai kuliah. Udah selesai kuliah, terserah lah mau makan di mana, mau kerja apa, pokoknya ayah sama ibu nggak akan biayain lagi. Kayak bener-bener kita tuh tertantang bun, kayak yang jahat banget kayak gitu loh. Terus tinggal milih mau tetap kayak gini atau berusaha kayak gitu. Terus juga kayaknya ibu sama ayah itu memang tipe yang mengapresiasi sih bun. Kayaknya itu juga sih Betul. parenting yang menurut Pepe luar Selalu biasa. support ya. Iya, jadi kayak yang dulu itu kan misalnya juaranya tuh nggak juara 1, juara 3 kayak gitu, tapi kayak apresiasinya itu luar biasa. Kan ayah ini memang paling pintar, ada yang kayak gitu kalau seru ya. Alhamdulillah tuh, ya ampun. Nah, di depan saat ini ada ayah Pepi nih nonton video ini. Apa yang Pepi ingin sampaikan ke ayah nih? Apa nih yang mau disampaikan sama ayah sama ibu nih? Waduh, sampai bisa menghasilkan anak luar biasa ini ayah, gimana nih? Belajar. Oke, di depan saat ini ada ayah sama ibu nih. Apa yang Pepi ingin sampaikan saya? Ayah sama ibu tuh bukan orang yang romantis ya bun. Oke. Jadi kalau misalnya ngomong yang gombal-gombal tuh nggak akan masuk. Tapi yang jelas, Baby bisa janji ya bun ya. Insya Allah janji karena Allah nanti suatu hari 1 atau 2 tahun lagi ketika ayah sama ibu lihat video ini, Baby udah ngasih tiket buat berangkatin haji. Amin ya Allah. Masya Allah. Sekarang ada 4, ada mertua juga jadi berempat. Alhamdulillah, Empat insya ya. Allah ya. Kita doakan ya, Baby cita-cita yang mulia ingin bisa berangkatkan haji orang tuanya. Amin. Pasti Allah maha baik, Allah maha kaya. Pasti. Masya Allah, luar biasa ini anaknya, luar biasa. Anak soleha ini ya, gitu ya. Udah sia-sia ya. Kadang kita perjalanan hidup setiap orang kita nggak ada yang tahu ya nggak. Tapi yang kita inginkan adalah bisa membentuk anak yang mempunyai karakter secara Islami ya nggak. Yang pasti bisa membawa kebanggaan buat orang tua. Waduh, luar biasa banget deh. Yang pasti nih Pep, di depan saat ini nih Pep, banyak para sahabat FK yang masih banyak rebahan nih Pep. Ya nggak, masih pengen memulai tapi kayaknya aduh saya kan masih muda gitu Pep. Kira-kira tipsnya apa nih Pep, anak-anak muda yang masih pengen rebahan tapi pengen punya jadi orang sukses nih Pep, bisa kasih tipsnya nggak Pep? Oke baik, Bun. Mungkin tips ini bukan cuma untuk teman-teman yang nonton, tapi buat teman-teman Feby juga, buat semuanya yang ada di seluruh Indonesia, sahabat EBSCO. Feby cuma mau nyampein, mulailah dari sekarang. Kita tinggal milih mau bergerak sekarang atau tidak sama sekali. Kita tinggal milih. Skincare mahal loh, jajanan mahal loh. Apa ya kita mau jadi kayak gini-gini aja? Yuk bangkit. Kalau kita berkualitas, nantilah pasti kita ketemu jodohnya juga yang berkualitas. Luar biasa. Karena menurut survei Pepi ya Bun, kayaknya memang di angkatan Pepi sekarang itu memang lagi yang kayak galau-galaunya jodoh kali ya Bun. Galaunya jodoh, karir, terus apalagi ya kayak masih krisis quarter of life ya Bun. Betul. Masih kayak mencari jati Mencari diri, jati diri, betul. Padahal kami yang di usia sekarang udah mau memasukin 30. Ya Allah terlalu 30. Nanti kalau kita udah masukin ke fase sana kan lebih berat lagi tantangan yang akan dihadapi. Jadi bekalnya dari sekarang sebelum menikah, yuklah kita memperbaiki diri. Kita harus menjadi lebih dari apa yang kita impikan. Caranya gimana? Ya bergerak. Mulai dari hal-hal yang kecil. Gak ada yang bisa merubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Tuh kan keren kan, lingkunganmu menentukan value-mu. Waduh, dimana kamu mau berada itulah value Anda, ya nggak? Jadi pada saat kita bilang saya ingin berharga, carilah lingkungan yang bisa menghargai Anda, ya nggak? Pada saat kita bisa dihargai, insya Allah di situ kita akan menemukan value. Iya benar banget. Mungkin kita nggak bisa milih ya Bun buat lingkungan mana, cuman kita bisa mau filter ya Bun. Betul banget. Kalau misalnya itu toksik atau nggak baik buat kita ke depannya, ya sudah tinggalkan. Cari lingkungan yang memang bersahabat dan bisa membangun kita. Luar biasa banget, waduh, jarang ada ini anak-anak muda seperti ini. Mami Masya ya Allah, udah Bun, belajar Bun. Oke deh,
Sepertinya kalau ngomong sama Feby ini pasti harus banyak ya. Kenapa? Karena waduh luar biasa, kita nggak bisa sekali ya. Kita harus lanjut lagi, nanti kita akan banyak sharing. Yang pasti kalau ke Bengkulu kita akan room tour, wah, ke kliniknya. Yang pasti sahabat Esko follow ya. Apa Instagramnya, Feb? v.mom&babycare. Di follow ya, biar lebih banyak penasaran. Dan yang pasti Bunda Feby ini dia akan terus menginspirasi. Jadi teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol atau mau chat silakan bisa. Ya, alhamdulillah kita dalam bulan ini udah banyak kedatangan influencer Bengkulu loh. Wow, Masya Allah. alhamdulillah. Dan itu terbantu banget, tips juga nih buat teman-teman yang udah mulai atau baru mau mulai home care. Cobalah dari teman terdekat atau cari orang yang mungkin bisa berpengaruh dari video itu. Misalnya kita punya teman yang dia punya followers yang banyak, nah coba dia minta promosiin sama dia, dan itu sangat ini sih sangat signifikan sih. Jadi viewers kita dan followers kita bisa nambah. Tuh dikasih tips lagi, ayo ya jangan malu-malu promosi mau bisnis tapi malu, nggak bisa ya Feby. Iya bener, ya percaya diri. Buang jauh-jauh malu Tuh, deh. buang jauh-jauh malu, nanti malunya nanti aja kalau udah janganlah ya, tetap harus percaya diri. Bener. Karena awalnya memang juga Bibi dibilang ini loh Bun, kayak yang oh sekarang jadi tukang pijit. Itu gimana tuh ngatasinnya tuh Feb? Iya, jadi ketika orang bilang kayak gitu ya sebagai mungkin harga dirinya juga agak tergores ya Bun, kayak yang, kok dia ngomong kayak gitu sih, kayak gitu. Apalagi kan Pepe orangnya perasa ya Bun. Betul. Jadi ketika orang berbicara seperti itu, Pepe langsung ingat mukanya dan bilang, lihatlah ya, nanti Pepe akan jadi tukang pijit yang cabangnya ada di seluruh Indonesia. Ya Allah, lihat nanti cabangku akan ada di seluruh Indonesia. Hai sama sahabat yang maaf yang kemarin maaf ya. Tapi yang apalagi kembali lagi ya, pada saat kita niat baik, insya Allah Allah akan memudahkan bener jalan banget, kita. Bun. Ya, Terus udah itu omongan orang itu jangan dimasukin hati. tuh jangan baperan. Ya, bener Bun, karena pernah sih, nggak mungkin nggak ya Bun, pernah down Bun. Jadi ketika ada masanya tuh kayak yang oh pasien nggak ada, terus orang bilang oh iya tuh Pepe sekarang udah jadi tukang pijit loh, kayak gitu. Katanya kemarin lulusan bidan, terus pendidikannya tinggi kayak gitu, ternyata tukang pijit kayak gitu. Oh cantik-cantik mau jadi tukang pijit. Jelekit sih buat kita yang tapi mungkin itu gengsi menjadi masih tamparan yang menguatkan bener kita, Pep. banget, bener. Jadi gara-gara itu Bun, Pepe berpikir ayo hujat aku gitu. Jadi ketika dihujat tuh naik loh Bun ininya semangatnya Bun, bener itu udah diakuin. Setelah Pepe cari riset juga ternyata ketika kita direndahkan dan dicemoohkan orang lain itu bikin semangat kita 2 kali lipat. Mutiara dimanapun akan tetap jadi mutiara, bukan batu biasa. Oke, luar biasa banget kan? Nah, sepertinya Pep waktunya Iya padat cepet banget deh nih. Bun. Sibuk pasiennya udah ngantri, Ya jadi kita harus buru-buru ngejar waktunya Pep ini ya. Oke, sukses selalu Bunda sayang. juga, ini juga berkat doa Bunda. Ya, inilah cara Allah mempertemukan. Semoga nanti hubungan kita jalan terus ya Bun. Amin. Sampai surga Bun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cari Pepe nanti ya Bun. Amin. Ya karena benar mencari sahabat sampai di surga. Ya, kalau di dunia mah banyak kok teman yang cuma pengen ketawa, pengen bahagia, ya enggak? Bun, boleh satu lagi nggak Apa Bun? tuh? Jadi satu-satunya hal yang nggak pernah Pepe lupa dari Bunda adalah ketika pegang pasien Bun. Kenapa tuh? Jadi ketika pegang pasien tuh mungkin Pepe berpikir oh orang mungkin lebih banyak ya pasiennya, lebih rame. Tapi ketika Pepe menghadapi pasien sendiri, Pepe langsung kayak interaksi ke Allah gitu loh Bun. Kayak yang Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah satukanlah hatiku dengan hati pasien ini ya Allah. Apabila dia kesakitan, maka sakitkanlah jariku. Apabila dia merasa enak, maka enakkanlah hatiku. Dan alhamdulillah Bun, manjur Bun. Insyaallah Bun, itu Ya, ajaran Bunda. Semoga nanti jadi amal jariah ya Bun ya. Amin ya Allah, luar biasa. Iya Bun. Karena Jadi- kita datangnya niatnya karena Allah. Iya, benar. Allah yang mendatangkan rezeki buat kita dan kita ikhlas. Iya benar. Ya enggak? Saat Dan itu kita juga yang ikhlas jadi mudah semuanya. PB ajarin ke karyawan-karyawan. Jadi dan malah itu masuk ke SOP kami. Alhamdulillah. Tuh, Bebe bocorin tuh. tuh. Bocorin tuh. Pakai cinta, ya Iya. enggak? Karena kita adalah sejatinya adalah karyawan Allah.
Iya benar. Ya nggak, jadi kerja itu nggak perlu pakai CCTV, Benar nggak banget. perlu pakai macam-macam, udah karena Allah, karyawan Allah, jadi Allah yang akan membantu setiap langkah Iya kita. benar. Terus Allah boleh loh dijadiin bagian dari usaha kita. Nah, betul banget. Jangan lupa tuh di FK ada tabungan langit juga, Iya, Pep. bener, Iya itu nggak? bener Nah, banget, Bu. harus bikin Semoga juga bisa tuh. juga kayak gitu, Bu. Amin. Ya Allah, ya nggak. Jangan lupa tuh, ya nggak, pada saat kita berbisnis kita titip rezeki kita ke Iya, Allah. amin ya Allah. Bener. Pokoknya apapun libatkan Allah ya, Bu. Betul banget. Jadi kami tuh kan kalau di klinik sistemnya memang kan ada 6 orang tuh. Setelah potong gaji, jadi ada alokasi dana memang yang kayak gaji karyawan, tapi dia buat Allah kayak gitu. Oh, langsung dipotong. Iya. Betul. Dan percaya nggak percaya, di hari itu kami memberikan gajinya Allah. Heeh. Hari itu kembali lagi, Bun. Wah, ya, Bun. Alhamdulillah. Pasien langsung Tuh. kembali. Nggak ada yang pernah takutnya, nggak usah kita nitipin rezeki sama Allah, Allah tambah lagi rezeki kita, ya kan? Jadi sebagai seorang pengusaha memang harus dirubah mindsetnya, jangan cari cuan terus, Iya, benar. ya nggak? Tapi Benar. jangan lupa ada rezeki yang harus dititipkan. Bener. Luar biasa. Keren. Terus belajar. Betul. Terus belajar ya Pep ya. Oke deh, ya ampun, kayaknya kalau ngomongin Pep ini harus nggak bisa sekali, harus 2 kali 3 kali ya. Jadi kalau nanti kita ke Bengkulu kita akan ngobrol lagi lebih banyak lagi. Oke deh Pep, yang pasti Bu Nanti selalu doakan sukses selalu, impiannya untuk memberangkatkan haji orang tua dimudahkan dan segera punya momongan. Ya kita doakan ya. Jadi nanti tahun depan ketemu Bu Nanti udah punya baby. Ya. Amin. Salam buat keluarga sayang. Sehat-sehat ya, Bu. Ya kita ucapkan dulu terima kasih untuk sahabat EBSCO yang udah menonton YouTube channel EBSCO ya, yang pasti terus bergerak, terus lakukan langkahmu dan yakinkanlah setiap niat karena Allah semua akan dimudahkan. Bersama Bunda Anti dan Vivi Aditya. dadah. Terima kasih. Terima kasih.